Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya kembali bersama saya Ananda Denistiawan. Saya merupakan mahasiswa UIN SMH Banten. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang arbitrase dan juga arbitrase syariah. Nah, ke arbitrase yang dimana pengertian menurut Kamus Hukum Ekonomi Elips menyatakan arbitrase atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa, dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Arbiter atau wasit adalah orang yang bukan hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menurut tata cara arbitrase. Nah, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa. Para pemutus atau arbiter dipilih dan ditentukan oleh para pihak dengan tugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. Nah, ini merupakan dasar hukum arbitrase. Nah, dasar hukum arbitrase terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatifnya Sengketa Undang-Undang 30 1999, diantaranya terdapat pada pasal 2 Undang-Undang 30 1999 yang berbunyi, undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan secara dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kemudian apa sih tujuan arbitrase ini? Nah, tujuan arbitrase ini merupakan sebuah proses untuk menyelesaikan perselisihan di hadapan pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Pihak ketiga atau arbiter akan mendengarkan bukti yang diberikan dua pihak serta membuat keputusan. Arbiter ini bisa dikatakan memiliki peran sebagai saksi, penonton, atau pendengar. Arbitrase merupakan sebuah bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR yang dipakai sebagai pengganti litigasi dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa tanpa biaya serta waktu untuk dibawa ke pengadilan. Sedangkan litigasi merupakan proses pada pengadilan yang melibatkan keputusan mengikat dengan dua pihak. Kemudian kita ke materi arbitrase syariah, yang dimana arbitrase syariah atau disebut dengan tahkim dapat juga diartikan sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih di luar pengadilan yang mengedepankan prinsip perdamaian dan sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang menyelesaikannya disebut dengan hakam. Arbitrase syariah merupakan model penyelesaian sengketa di masyarakat yang memiliki konsep yang berbeda jika dibandingkan dengan konsep arbitrase secara umum dalam hal substantif, dasar, dan terutama dalam hal filosofinya. Kemudian dasar hukum arbitrase syariah terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabir. Yang dimana artinya itu berbunyi, dan jika kamu khawatirkan ada persengketa antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami sebagai pemberian peluang dari Allah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu seperti sengketa suami istri untuk dilakukan secara kekeluargaan yang tidak mesti diangkat ke pengadilan. Nah, mungkin itu saja materi dari saya mengenai tentang arbitrase dan juga arbitrase syariah. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.